adapun ada tuduhan good looking misalnya, hafal Quran dibilang, jadi radikal itu masuk lewat anak-anak good looking. Oke, sebentar, akan kita eksekusi lagi bagian ini. Kalau Al-Quran dan bahasa Arab dibilang radikal, berarti kita mati nanti pakai bahasa radikal dong. La ilaha illallah. Islam itu akan dimulai asing. Islam itu udah dianggap asing. Yang kita lihat sekarang memang Islam betul-betul asing. Hafidz Quran dibilang good looking, nanti masuk lewat bahasa Arab. Nah, gharib, udah asing. Fatuba lil ghuraba. Maka orang-orang ghuraba, orang-orang yang disebut asing, kita yang disebut asing adalah orang-orang yang beruntung. Kita sudah dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir di sini hanya menyampaikan apa yang Al-Faqir dapat daripada guru-guru, apa yang Al-Faqir ambil daripada habaib, daripada masyayikh. Itu bagaimana menumbuhkan rasa cinta di usia muda ini, cinta kepada orang soleh, cinta kepada Al-Quran, dan cinta kepada Islam. Para jamaah online rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang disebut ada satu makalah tentang pemuda ini, syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda pada hari ini esoknya jadi pemimpin. Yang kita lihat pemuda-pemuda sekarang ini, wal'iyadu billah, mereka sibuk, apalagi yang mengidolakan, apalagi yang ukti-ukti. Kalau aki-aki masih agak ukti-ukti nih. Ketika mengidolakan satu idola mereka, mereka rela, seperti syair Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, amutu wa ahya ala hubbikum. Kira-kira begitu. Imam Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitabnya Ad-Durrul Manzum li Dzawil Uquli wal Fuhum, itu kalau orang sudah terlalu dzauq, udah sama idolanya, apalagi yang ukti, rela dia mati, rela dia hidup hanya karena siapa? Idolanya. Padahal itu salah. Imam Abdullah bin Ali al-Haddad membuat syair itu kepada siapa yang dzauqnya, rasanya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba apalagi yang ikhwan maupun akhwat ketika melihat Instagram misalnya, ketika melihat ukti, dia paling semangat komennya, Masya Allah, menantu idaman. Udah, antum nih jangan banyak ngehalu, cukup titipkan, wakafkan hati antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan syair, amutu, ya Allah aku rela mati, wa ahya, aku rela hidup, ala hubbikum, hanya untuk mencintai dirimu ya Allah, hanya untuk mencintai Rasulmu Sayyidina Maulana Muhammad. Coba bayangkan aja nanti di hari kiamat, ketika semua umat berkumpul, ketika semua yang dikubur sudah dibangkitkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datangin kita satu-satu. Contoh misalnya, ada salah satu di antara kita didatengin, dipanggil sama Rasul, tahan sini. Iya ya Rasul, coba baca Al-Quran satu ayat pun. Gak bisa. Ya Rasulullah, gak bisa saya. Atau baca satu hadis daripada sabdaku Sallallahu Alaihi Wasallam, gak bisa. Atau baca daripada makalah ulama yang isinya adalah tentang mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Al-Quran, tidak bisa ya Rasul. Lalu apa yang kamu bisa? Saya hanya bisa menghafal lagu-lagu yang orang yang saya idolakan. Saya bisa menghafal wajah-wajah mereka, tapi tidak menghafal wajahmu Sayyidina Maulana Muhammad, dan tidak menghafal Quran. Kita lihat daripada ulama-ulama dulu, mereka rela ada yang uzzab, sampai disebut ulama ul-uzzab, ulama yang jomblo. Kenapa? Cinta mereka kepada ilmu, cinta mereka kepada Al-Quran. Mereka rela uzzab, jadi orang yang jomblo. Imam Nawawi saking kan zauknya rasanya terhadap Quran, terhadap ilmu, sampai lupa sama istri dan keturunannya, nggak nikah sama sekali. Banyak ulama-ulama yang uzab karena cinta mereka sudah dari kecil ditanamkan cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Rasulullah. Dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Rasulullah kepada umatnya, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan kepada hadis, man ahya sunnati faqad ahbabtani wa man ahbabtani dakhala jannah. Kalau sudah ikut sunnah dan syariah, ya, ikut sunnah dan syariah, sudah mencintai daripada
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahbabtani." Dan barang siapa yang mencintai Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga bersama Rasulullah. Itu yang diimpikan orang-orang soleh dahulu, sehingga mereka melupakan semuanya, sehingga mereka ditawarkan harta tidak mau, ditawarkan istri tidak mau. Apa yang mereka inginkan, cukup untukku adalah bertemu dengan nabiku dan bertemu dengan Rabbku. Itu impian orang soleh. Coba orang soleh, dia minan naum, bangunnya dari tidur itu baca Quran, sampai berbicara dengan kawannya Quran, nangisnya Quran, galaunya adalah tetap membaca Quran. Sedangkan kalau kita galau beda sama orang soleh, apalagi yang pemuda, diputusin pacar, buang aja, buang mantan pada tempatnya gitu. Biarkan aja mantan tuh hilang. Cukup kita ingat Allah, ingat Quran kita ada Quran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Syekh Abdullah bin Baz, ulama terkenal, itu tidak lain, beliau mengatakan satu maqalah, tidak lain obat daripada ketenangan hati itu adalah berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Baca Quran aja zikir, apalagi menghafalnya, mengamalkannya. Ada ayat tadi dibacakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa kita nggak mau tadabburin Al-Quran? Contoh, kita misalnya melihat ciptaan langit misalnya, baca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Tenang hati kita dengarnya, tenang hati kita membacanya. Betul kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang kalau udah zikir, udah baca Quran, udah ingat Allah, otaknya, hatinya kayak wifi. Kita kan nggak mungkin kalau buka satu harus connect wifi. Seperti itulah hati kita, wasilahnya Quran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu muqaddimah dulu, intronya dulu. Sekarang kita masuk kepada, kita eksekusi masuk ke dalamnya yang pemuda ini. Yang kita eksekusi dulu. Jadi para hadirin, ma'asyiral muslimin, para pemuda itu sangat diinginkan oleh ulama. Ulama sangat menginginkan, ada yang ingin meneruskan ilmu mereka, ada yang menyebarkan ilmu mereka walaupun mereka tidak bisa seperti mereka. Contohnya kita nggak bisa seperti Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 7 tahun udah hafal Quran. Kita umur 7 tahun ngapain? Umur 7 tahun ngapain? Misal main kelereng misalnya, peta umpet misalnya. Imam Syafi'i 7 sanawat tahfidul Quran. Imam Syafi'i 7 tahun ngafal Quran. Malah ulama Imam Syafi'i itu ada kawan-kawannya, semisal Imam Suyuti menjadi ulamanya. Imam Suyuti lebih menghafal Quran lebih dulu, sejak masih kecil, masih balita. Orang balita dulu dia nyebutnya Aba misalnya, Uma misalnya, apalah yang disebutkannya. Itu dari balita umur 4 tahun udah hafal Quran. Di mana mereka disekolahkan? Mereka dididik oleh orang tua mereka, ditarbiyah oleh orang tua mereka. Nah, kalau engkau menjadi pemuda yang terbaik, maka hafallah Quran, maka jagalah akhlak-akhlak nabawi. Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Amalkan hadis Nabi yang satu ini. Mereka sudah ditarbiyah, mereka sudah dididik sampai mereka besarnya asbah imaman, mereka menjadi imam yang sekarang bisa kita contoh dari kitab-kitabnya, yang bisa kita contoh dari akhlak-akhlaknya. Nah, para pemuda yang sekarang di Indonesia itu minimnya akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini, diutus ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak manusia yang tadinya jelek, bejat, berubah menjadi baik, berubah menjadi akhlak yang terpuji. Kita membaca Al-Quran, ada akhlak-akhlak, misalnya akhlak kepada orang tua, surah Al-Isra, fala taqul lahuma uff. Malah kita ada baca berita, ada anak sama orang tuanya karena nggak dikasih duit jajan. Sekarang mungkin musimnya game FF, Free Fire misalnya, Mobile Legend misalnya, apapun sebagainya. Karena orang tuanya nggak ngizinin, orang tuanya nggak ngasih duit, sampai viral beritanya. Karena sibuk main game, tagihan pulsa masuk semua. Tagihan pulsa masuk. Malah yang jadi
anaknya ikut main game, ibunya juga ikut main game. Wah, bahaya nih. Seharusnya ibunya nunjukin yang baik. Ya. PUBG misalnya, anaknya main PUBG, katanya menghasilkan uang dari main PUBG. Oh, ikut juga emaknya, karena kebetulan emaknya krisis uang, krisis ekonomi. Ikut juga dia main PUBG. La ilaha illallah. Gimana anaknya mau soleh sedangkan ibunya nggak soleh? Gampang, kalau mau menandai anak itu soleh, anak itu berakhlak, dari orang tuanya. Kalau orang tuanya semenjak itu udah hafal Quran. Contohnya gini, di Iran itu kita sempat viral tahun-tahun berapa itu? Masih sebelum Rashid lahir. Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai. Masih dalam gendongan, masih balita. Hafal Quran 30 juz, ayatnya. Ayat, jumlah ayat maupun halaman letak posisinya. Nah, itu Syed Muhammad Hussein Tabatabai masih digendong, udah hafal Quran. Kita masih digendong, minta mainan, minta es krim. Es krim nek kita minta. Tapi apa yang diminta Syed Muhammad Hussein Tabatabai? Dites. Alhamdulillah, dites semua ayat Quran juz 30. Dites. Dia jawab. Apa kata ulama? Ini anak bukan sembarang anak. Ini anak udah dilatih nih. Apa kata orang tuanya? Sebelum saat aku menghamili si Muhammad Hussein Tabatabai, aku membacakan Al-Quran bersama ayahnya. Ayahnya ikut baca, ibunya ikut baca. Minimal jangan ada yang lewat target, misalnya baca 15 juz atau berapa juz. Jangan sampai lewat target. Sehingga anaknya lahir dalam keadaan hafidh, dalam keadaan menjaga akhlak Al-Quran, dalam menjaga Al-Quran, menjadi hamil Al-Quran. Asyrafu ummati hamalatul Quran. Sebaik-baik daripada umatku yang memiliki amal adalah yang menghafal Quran. Nah, menghafal Quran itu bukan pekerjaan yang mudah. Memang nanti di akhirat akan mendapatkan balasannya apa? Satu, balasannya itu berupa kita punya orang tua, kita memasangkan mahkota kepada orang tua dan orang kita kaget. Kenapa kok kita bisa dapat semua ini? Kayak borong dari toko emas, semua diambil, mahkotanya, cincinnya, segala macam. Kita bilang sama Allah, ya Allah, kenapa harus kami yang mendapatkan ini? Ketika dijawab sama Allah, apa kata Allah? Anakmu menghafalkan Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan orang tuanya Al-Quran. Yang kedua juga, diberikan tingkatan yang tertinggi. Iqra' wartaqi, bacalah dan naiklah ke sampai tingkatan kapanpun di surga itu. Sampai ke atas. Itu bukti kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga. Itu yang ketiga, Allah punya keluarga dari manusia. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari manusia. Siapa keluarga Allah dari manusia? Ahlul Quran wa khassatuh. Orang yang menghafalkan Quran, orang yang membacakan Al-Quran, dan itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu punya keluarga? Iya. Masuk neraka? Iya. Ini syafaat dan kasih kepada keluargamu, dikasih. Jadi adapun ada tuduhan good looking misalnya, hafal Quran dibilang jadi radikal itu masuk lewat anak-anak good looking. Oke, sebentar, akan kita eksekusi lagi bagian ini. Kalau Al-Quran dan bahasa Arab dibilang radikal, berarti kita mati nanti pakai bahasa radikal dong. La ilaha illallah, radikal kan? Nanti dikubur juga misalnya. Anggap aja dari rumah ke pemakaman. Bahasa radikal semua. Dari takbir sampai salam, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Radikal kan? Sampai nanti ke kubur. Dari lahir pakai bahasa radikal. Sampai ke sekolah pakai bahasa radikal apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kubur nanti kita ditanya sama Israel, sama Munkar dan Nakir, pakai bahasa radikal. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Nggak ada pakai bahasa Palembang, nggak ada pakai bahasa Betawi, nggak ada pakai bahasa Batak, pakai bahasa radikal apa? Arab. Jadi adapun orang yang membilangkan bahasa Arab itu bahasa radikal, itu perlu dipertanyakan. Dia dari dulu dididik pakai bahasa radikal, diazanin pakai bahasa radikal, sholat dia pakai bahasa radikal, ngaji aja pakai
kitab yang dia bilang kitab orang radikal. Nah, kita rubah ini. Ini orang harus diajak ngopi. Ajak ngopi dulu, ajak diskusi, ajak makan ubi, ajak makan pempek. Sini Wak makan pempek kita. Ajak. Bilang, kenapa Wak panggil kami good looking? Nah, kemarin kasusnya baca Quran kalau pakai cadar nggak boleh. Mana? La yamassuhu, yang nggak boleh baca Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Orang yang nggak boleh baca Quran itu orang yang nggak punya wudu. Masa orang yang pakai cadar nggak boleh baca Quran? Macam betul lah Wak satu nih. Hati-hati. Jadi para pemuda, para syababul ghuraba, ya, tetap kita pertahankan istiqomah. Kita saling memberikan nasihat, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Saling ngasih nasihat, usikum wa nafsi bi taqwallah. Saling ngasih tahu temannya kalau temannya ada salah, temannya ada berbuat mungkar. Sifat orang mukmin dalam Al-Qur'an apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka bagus dengan adanya lembaga dakwah di kampus misalnya. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu di Indonesia kurangnya di situ aja. Pendidikan sudah ada yang mengisi, muamalah sudah ada yang mengisi. Nah, amar ma'rufnya aja yang belum. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini dipertahankan. Amar ma'ruf nahi munkar jangan sampai hilang. Itu sifatnya orang mukmin. Apa balasan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu ayat yang bagian di surah At-Taubah. Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Itu sifat orang mukmin juga. Dan nanti dia akan dimasukkan ke jannatun tajri min tahtihal anhar. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini ada kabar untuk orang-orang beriman bagi siapa yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Apa kabarnya? Orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, ini adalah kabar untukmu apa? Surga. Ada sungai yang mengalir, yang deras, yang segar siapapun yang meminumnya. Di surah Al-Waqiah juga digambarkan bagaimana ciri-ciri penduduk surga. Nah, maka dicari itu. Saat kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, saat kita berdakwah kepada orang, mengajak masyarakat kepada tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanamkan. Ya Allah, aku niat berdakwah ini untuk menjalankan syariatmu dan juga meraih ridhamu Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda yang sedang menonton di YouTube ataupun yang ada di Zoom ini, pertahankan agar menjadi syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda di hari ini esoknya akan jadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalau misalnya di antaranya ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi ketua, itu di setiap memimpin itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Akan diminta pertanggungjawabnya sama Allah. Apa yang kamu pimpin dengan anggota-anggota kamu? Apa yang kamu kasih tahu? Apa misalnya kamu buat salah, gimana? Itu akan ditanya sama Allah. Ditanya di akhirat nanti. Ya. Insya Allah dengan kita mempertahankan keistiqomahan kita memegang dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fiikum amrayni lan tadillu tamassaktum bihima. Bagian yang pertama ada yang mengatakan kitabullah wa itratu ahli baiti. Kitab Allah dan ajaran dan keturunan-keturunanku. Siapa? Para habaib, para keturunan zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jalannya Sayyidina Hasan wal Husain. Itu hadis yang pertama. Sedangkan hadis yang kedua, taraktu fikum amrayni lan tadillu tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dipegang. Ini tuh sudah seperti pegangan kita setiap hari. Ya. Pegangan dan jangan sampai hilang, jangan sampai lenyap. Ini harus dipegang sampai kita mati, sampai kita wafat. Seperti kita megang handphone itu lengket, maka seperti itu juga lah kita memegang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, itu harus lengket, jangan sampai hilang. Ketika nanti kita ditanya sama Allah, maka pertanyaan itu akan jawab dengan lancar. Man rabbuka? Allah Rabbi. Man nabiyuka? Muhammad Nabi. Man dinukal Islam?
maka kita bukan Quran sudah gampang. Selama kita memegang Al-Quran dan Sunnah, selama kita beramar ma'ruf nahi munkar, selama kita menjalankan syariat, insya Allah semua akan selamat sampai dunia wal akhirah. Dan juga Rashid ingin ngasih tahu di sini, sekarang ini kan zamannya handphone, apa-apa handphone. Ada satu nasihat daripada Al-Habib Umar bin Hafid, salah seorang ulama besar yang masya Allah, beliau itu guru-guru beliau itu rata-rata mastur. Kam min waliyin masyhur bibarakatin waliyin mastur. Itu magolahnya. Beliau nak kasih nasihat, gunakan kita punya handphone, gunakan kita punya laptop untuk mengajak manusia kepada dakwah ataupun jalan kepada Allah. Gunakan itu, kita sebar dan kita teliti apa yang kita sebarkan itu. Memang ada hadisnya, balighu anni walau ayah. Sampaikan apapun yang aku sabdakan walaupun satu ayat saja, satu sabda saja, satu hadis saja, satu makalah saja, satu faidah saja. Sebarkan. Man dalla ala khairin fahuwa ajrun mithla fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya juga, akan dapat balasannya juga. Jangan ini kan banyak yang pemuda galau LDR. Dari dia bangun tidur, kamar mandi, ke kampus, sampai dia tidur lagi, telepon pacarnya nggak pernah putus. Mungkin sampai 3.000 ada di Instagram itu. Telepon pacar terlama, ini 3.000, ini berapa. Coba kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita berlama-lama dengan Allah, berlama-lama dengan sunnah. Ya, coba dari bangun tidur kita pegang Quran aja, nggak bisa sejus, setengah juz, nggak bisa setengah, seperempat, nggak bisa seperempat, 1 atau 2 halaman, nggak bisa 2 halaman, 1 ayat aja. Nah, nggak bisa 1 ayat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, hatinya udah nggak connect sama Allah. Jadi mau tidur, kita ngajakin orang murajaah Quran misalnya. Ini ada one day one juz, atau ikut baca. Ya. Dengan membaca Quran, kita resapi, kita tadabburkan maknanya. Oh, ini sesuai dengan kejadian kita sehari ini. Apa nih kejadian? Tentang riba misalnya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kalau orang yang riba misalnya, makan uang riba, itu berdirinya itu sempoyongan. Nah, itu kita lihat sekarang. Banyak orang makan riba, pelan-pelan kita kasih tahu. Pelan-pelan, ini nggak boleh. Sampai dia sadar dengan sendirinya. Mengamalkan apa yang kita baca, itu sesuai diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada orang walaupun 1 ayat. Man dalla ala khairin fahuwa ajrun mithla fa'ilihi. Maka pemuda ini yang ditunggu oleh para ulama. Maka wahai para yang nonton ini, yang uzab, yang jomblo, tetap istiqomah sampai nanti mendapatkan orang yang terbaik. Tetap mengajak manusia menjadi khairu ummah, sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya manusia. Sampai dia nanti sudah beristri, dia kasih tahu istrinya, qu anfusakum wa ahlikum nah, jaga diri, jaga keluarga, jaga siapapun, jaga kawan daripada api neraka. Nah, kelak dengan kita seperti itu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam mahabbatullah, mahabbatur rasul, wa mahabbatus sholihin. Ada satu syair daripada Imam Syafi'i, mahabbus sholihin wa lastu minhum. Kita mencintai orang-orang soleh walaupun kita bukan daripada kalangan mereka. Tetap cintai Allah, cintai Rasul, tanamkan dalam hati. Allah tanamkan dalam hatiku, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ala ta'atik. Ya Allah, tanamkanlah dalam hatiku yaitu mahabbah, yaitu mahabbah, rasa cinta kepada agama, kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Tanamkan hati kami, ya Allah, semua yang menonton ini dalam ketaatan, dalam keistiqomahan, dalam rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bitaufiq wa nalhabul fariq. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufiknya orang soleh, mendapatkan barokahnya, mendapatkan asrar-asrar daripada mereka,
dengan cara kita menyebarkan ilmu mereka, menyebarkan cerita-cerita kesolehan mereka dan akhlak-akhlak dan karamah mereka, insya Allah kita akan mendapatkan taufik dan barakah dan keistiqomahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.